Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang tujuan pemberian nutrisi anak usia sekolah. Kami yang beranggotakan Pipi Nurrohmah 11821000048, Rima Nabila Maulani 11821000051, Sahida Juria 11821000053, Siti Masito 11821000061, Siti Nurmala 11821000062, dan Syifa Nurlaila 11821000069. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai nutrisi dan kesehatan. Nah, di sini nutrisi berasal dari kata nutrition, yang mana yang lebih kita kenal, yang lebih populer yaitu dengan istilah gizi, yang mana memiliki makna sebagai makanan yang menyehatkan. Nah, nutrisi atau gizi tersebut biasanya terdapat dalam makanan yang khusus untuk dikonsumsi bagi manusia. Namun, tidak semua makanan yang dikonsumsi tersebut memiliki atau mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang mana digunakan untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh manusia, serta sebagai pembentukan atau peningkatan daya imun pada tubuh kita, serta sebagai energi untuk kegiatan atau untuk melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, namun permasalahannya di sini yaitu banyak sekali makanan yang beredar di lingkungan sekitar kita, khususnya di sekitar anak-anak, yang mana makanan tersebut sangat berbahaya atau tergolong berbahaya bagi tubuh manusia atau pada tubuh anak, yang mana makanan tersebut mengandung pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan, atau hal apapun yang sejenisnya yang mana dapat menghambat atau mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa ibu itu memiliki peranan yang penting dalam keluarga, terkhususnya dalam memilih dan menyiapkan makanan untuk dikonsumsi keluarganya. Sehingga di sini ibu dituntut untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan mengenai jenis pangan dan mutu gizi yang baik untuk dikonsumsi keluarganya. Nah, untuk gizi tersebut terkhususnya bagi anak sangat tergantung pada tingkat konsumsi, yang mana tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas pada makanannya. Nah, kualitas makanan tersebut ditunjukkan oleh ada tidaknya gizi yang terkandung dalam makanannya, sedangkan kualitas ditunjukkan oleh sedangkan kuantitas menunjukkan bahwa jumlah pada setiap makanan tersebut memiliki zat gizi yang sesuai terhadap kebutuhan tubuh kita. Nah, jika susunan makanan yang dikonsumsi kita sesuai atau memenuhi dengan kebutuhan kita yang telah sesuai dengan segi kualitasnya ataupun dengan kuantitasnya, maka makanan tersebut merupakan makanan yang berada pada kondisi kesehatan yang baik, sehingga akan menimbulkan kebaikan dalam tubuh kita, yang mana tubuh kita akan menjadi lebih sehat serta tidak mudah untuk terkena penyakit. Nah, susunan atau seimbangnya makanan yang kita konsumsi itu sesuai dengan atau yang kita telah tahu bahwa pedoman umum gizi yang seimbang itu menganjurkan untuk kebutuhan energi yang terdapat pada tubuh kita, seperti halnya karbohidrat, itu rata-rata sekitar
60-70% dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan untuk proteinnya sendiri sekitar 10-15%. Dan untuk lemaknya itu sekitar 10-25%. Yang mana apabila kita makan dengan porsi yang seimbang, pasti akan menimbulkan efek yang baik untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita, khususnya membantu pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan mengenai 5 fungsi zat gizi yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, fungsi zat dan tabel zat gizi. Nah, menurut Santoso ada 5 fungsi zat gizi, yaitu yang pertama sumber energi dan tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang akan menjadi kurang geraknya atau kurang giat dan merasa cepat lelah. Nah, yang kedua menyongsong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada. Nah, yang ketiga memelihara jaringan tubuh, menggantikan yang rusak atau terpakai, misalkan menggantikan sel yang nampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya jaringan penutupan luka. Nah, selanjutnya mengatur metabolisme dan berbagi keseimbangan dalam cairan tubuh, misalkan keseimbangan air, asam basa, dan mineral. Nah, yang terakhir berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksida dan antibodi lainnya. Nah, selanjutnya makanan yang dikonsumsi harus mengandung zat gizi yang mempunyai 3 fungsi penting dalam tubuh, yaitu sebagai sumber energi terdapat pada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, memelihara jaringan tubuh dan pertumbuhan terdapat pada protein, mineral, dan air. Nah, mengatur proses dalam tubuh, protein, mineral, air, dan vitamin. Nah, adapun tabel kandungan nutrisi pada setiap makanan. Yang pertama, zat gizi karbohidrat. Bahan makanannya monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Terus disakarida, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Terus trisakarida dan polisakarida, kanji, dan selulosa. Yang kedua, zat gizi protein. Yang pertama hewani, daging, telur, susu, dan ikan. Yang kedua nabati, kacang-kacangan, dan tahu tempe. Zat gizi selanjutnya lemak. Bahan makanannya minyak, daging, keju, mentega, margarin, dan kacang-kacangan. Yang keempat, zat gizi mineral. Bahan makanannya kalsium, susu, keju. Terus zat besi, hati, daging, telur, dan sayur-sayuran hijau. Yang terakhir, zat gizi vitamin. Bahan makanannya vitamin A, hati, kentang, wortel, bayam, sayuran hijau, buah-buahan berwarna merah dan kuning, susu, dan keju. Nah, vitamin B, daging, ikan, telur, susu, keju, kacang kedelai, bayam. Vitamin C, sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin D, susu, minyak ikan, sarden, dan telur. Vitamin E, sereal, tomat, ubi jalar, dan kacang kering. Vitamin K, pete, toge, bayam, brokoli, dan kol. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari dua hal ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan perubahan tubuh yang dikaitkan dengan bertambahnya ukuran-ukuran tubuh secara fisik dan struktural, baik secara lokal maupun keseluruhan. Pertumbuhan anak mengikuti pola alami atau kodratis setiap fase pertumbuhan.
Pertumbuhan dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan metabolisme. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan angka dan bersifat irreversibel. Pertumbuhan manusia sejak lahir secara periodik, misalnya setiap 3 bulan sekali. Fase pertumbuhan itu berbeda-beda. Terus makan akan membentuk suatu gambaran atau pola pertumbuhan pada anak. Kemudian pola pertumbuhan dari sejak lahir hingga dewasa tidak membentuk suatu garis lurus. Ada juga yang percepatan, juga ada yang perlambatan. Kemudian yaitu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan meliputi proses diferensiasi sel, pertambahan sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang untuk menjalani fungsinya, mencakup perkembangan emosi, intelektual, serta tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Berbanding dengan pertumbuhan, perkembangan bersifat kualitatif yang pengukurannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan perkembangan terlihat dari kemampuan skillnya yang diperlihatkan oleh kematangan sistem saraf pusat yang khususnya terdapat di otak. Nah, kenapa sih pertumbuhan dan perkembangan ini erat kaitannya dengan tujuan nutrisi pada anak usia sekolah? Karena pertumbuhan dan perkembangan ini pasti berlaku dalam setiap individu. Dan penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan di seorang individu. Juga pertumbuhan dan perkembangan ini dalam anak usia sekolah dipengaruhi oleh nutrisi. Bila nutrisinya tercukupi, maka pertumbuhan dan perkembangannya juga akan maksimal atau optimal. Dan juga dari mana nutrisi itu didapatkan? Nutrisi didapatkan dari makanan yang bergizi. Nah, oleh sebab itu, kenapa nutrisi itu penting untuk perkembangan anak usia sekolah. Selanjutnya yaitu kebutuhan pokok untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Penggolongan zat gizi berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada zat gizi makro, yang kedua ada zat gizi mikro. Di mana zat gizi makro merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Zat gizi yang tergolong kepada zat gizi makro diantaranya ada air, karbohidrat, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro itu seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tetapi zat gizi mikro harus terpenuhi setiap harinya agar menunjang aktivitas anak sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan oleh anak usia dini sangat banyak dan juga membutuhkan asupan karbohidrat yang tinggi. Nilai protein yang dibutuhkan oleh tubuh ditentukan oleh kadar asam amino esensial, yaitu asam yang dibutuhkan pada proses metabolisme. Namun, biasanya nilai protein hewani lebih tinggi dibandingkan protein nabati. Rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi sekitar 60% protein yang berasal dari telur. Nah, lemak itu merupakan zat yang tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tubuh, kecuali asam lemak esensial. Nutrisi untuk perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan otak. Konsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan perubahan metabolisme otak. Hal ini mengakibatkan otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hingga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan badan dan membuat manusia bertubuh kerdil dan diikuti oleh ukuran otak yang berkurang dan berdampak pada kecerdasan otak. Pertumbuhan otak dan sel saraf berlangsung sangat cepat sejak dari janin hingga bayi dilahirkan ke dunia dan menjadi bayi. Umumnya, gangguan masalah gizi dialami oleh anak usia dini dan membawa dampak hingga masa selanjutnya, sehingga mengakibatkan anak akan sulit untuk memiliki konsentrasi, anak akan menjadi lebih cepat lemas atau lelah secara mental.
tidak berprestasi dalam belajar, dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Ditinjau dari segi struktur dan fungsinya, otak manusia merupakan jaringan yang paling sempurna. Namun, kinerja otak akan sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Daya kerja otak dikendalikan oleh neurotransmitter yang terdapat pada otak dan sekresi neurotransmitter dan akan terjadi jika adanya rangsangan. Yang kedua, ada perkembangan motorik. Apabila kandungan nutrisi dalam tubuh tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan keterlambatan pada perkembangan motorik, yang meliputi perkembangan emosi dan tingkah laku. Anak yang mengalami gangguan tersebut biasanya akan menarik diri kelompok, apatis, pasif, dan akan sulit untuk berkonsentrasi dan mengakibatkan perkembangan kognitif anak akan terhambat. Hakikatnya, pemenuhan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan merupakan suatu yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal pemberian asupan makan sesuai dengan kebutuhan, lingkungan, dan interaksi anak dengan orang tua juga memberikan pengaruh yang sangat baik. Tanpa adanya jalinan emosional dan kasih sayang, maka pertumbuhan anak tidak akan optimal. Oleh sebab itu, perlu diterapkan pola asah, asih, dan asuh. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelas, fungsi nutrisi bagi tubuh dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama, ada karbohidrat. Golongan zat gizi karbohidrat kegunaannya untuk sebagai sumber energi utama bagi tubuh, memberikan rasa kenyang, memberikan rasa manis pada makanan terutama yang mengandung zat monosakarida pada disakarida, mengatur metabolisme lemak dan mencegah dioksida lemak yang tidak sempurna. Yang kedua, golongan zat gizi ada protein. Kegunaannya untuk pembentukan dan memperbaiki jaringan tubuh dan pembentukan hormon pertumbuhan dan perkembangan, memelihara keseimbangan asam dan basa. Yang terakhir, pembentukan antibodi. Golongan zat gizi yang selanjutnya ada lemak. Kegunaannya sebagai cadangan makanan, memberikan tenaga bagi tubuh, penghangat tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K, mengatur penggunaan protein untuk sintesis protein sehingga protein tidak dijadikan sumber energi. Yang terakhir, pelindung organ tubuh. Golongan zat gizi yang selanjutnya ada vitamin. Yang pertama ada vitamin A. Kegunaannya menjaga kesehatan mata, kulit, menghindari kanker, dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin B membantu otak, jantung, saraf, otot dalam metabolisme. Vitamin C memproduksi kolagen, mempercepat penyembuhan luka. Vitamin D membantu absorpsi dan meregulasi kalsium. Vitamin E melindungi integritas membrane sel normal. Vitamin K sebagai zat pembeku darah. Selanjutnya ada mineral. Mineral terdiri dari kalsium. Kegunaannya untuk komponen penting dari tulang, gigi, otot, darah, dan jaringan saraf. Selanjutnya ada fosfor. Kegunaannya untuk dibutuhkan untuk proses metabolisme. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium sebagai energi, aktivitas insulin, dan kegunaan glukosan. Fluor, kegunaannya untuk menjaga kesehatan gigi. Natrium, kegunaannya untuk menjaga konsentrasi cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Klorida, kegunaannya membantu natrium dalam menyeimbangkan konsentrasi cairan tubuh, keseimbangan tekanan osmotik dan elektrolit, berperan dalam pencernaan protein dan memperbanyak absorpsi besi, kalsium, dan vitamin B12. Selanjutnya, dalam kandungan mineral juga ada kalium. Kegunaannya untuk menjaga keseimbangan konsentrasi cairan dalam sel, membantu dalam kontraksi otak. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi kegunaannya untuk yang terpenting dalam hemoglobin, selain dalam konversi karotin kepada vitamin A. Selanjutnya ada zinc. Pertumbuhan dan refleksi sel. Kegunaan yodium yaitu produksi hormon trisotin yang meregulasi kadar metabolisme basal yang mampu mempengaruhi kebutuhan nutrisi lain. Nah, golongan gizi yang terakhir adalah air. Air kegunaannya untuk
mengangkat nutrisi di dalam tubuh, menamur temperatur tubuh, dan yang terakhir mempertahankan keseimbangan volume darah. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kelompok saya dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.